Orang yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seseorang yang ketika di dunianya, Masya Allah, belajar ilmu nih, hadir ke tempat kajian, sekolah, kemudian jadi alim. Belajar kan? Gak mungkin dong ujuk-ujuk datang jadi ustadz, jadi alim. Gak, belajar dulu sebelumnya. Subhanallah, belajar agama dari awal sudah salah. Ya, niatan untuk belajar, hadir di tempat kajian sudah salah awalnya. Ditunjukkan seseorang belajar ilmu agama, kemudian dia Masya Allah, Allah anugerahkan kepintaran, dia paham tentang ilmu agama. Kemudian dia menjadi ustadz, menjadi imam, menjadi kiai, menjadi tuan guru, menjadi syekh. Dia ajarkan itu ilmu agama yang dia belajar. Kemudian dia bacakan Al-Quran, menjadi imam sholat. Kemudian fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Subhanallah, tolong tunjukkan tentang nikmat yang didapatkan orang yang belajar ilmu. Pahalanya besar ini. Saking besarnya pahala orang yang menuntut ilmu agama, datang ke kajian, para malaikat Allahu Jalla wa'ala mendoakan. Para makhluk Allah yang berada di langit, di muka bumi, hatal hitam, sampai ikan-ikan yang ada di air mendoakan kita yang hadir ke tempat kajian. Allahu Akbar. Didoakan, itu pahalanya. Salah satu pahala yang kita dapatkan, salah satu kenikmatan yang didapatkan. Ditunjukkan loh, ini loh nikmatnya ikut kajian, belajar din, belajar agama. Kemudian engkau menjadi alim, jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, atau jadi imam. Ini loh nikmatnya. Ditunjukkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Kemudian termasuk juga membaca Al-Quran, ini loh nikmatnya. Allah bertanya ya kepada dia tersebut, fama amilta fiha, apa yang engkau kerjakan tersebut di dalamnya. Fama amilta fiha, engkau tadi kata Allahu Jalla wa'ala belajar, hadir di kajian, belajar sekolah ya, di sini, di situ dan seterusnya, pesantren ini, pesantren itu, university ini, universitas itu. Ini pahalanya. Ya. Kemudian engkau menjadi pengajar, ustadz, syekh, kiai. Yang aku tanyakan kata Allahu Jalla wa'ala, apa yang engkau niatkan dari itu semua? Apa yang engkau niatkan? Datang ke kajian, belajar, mengajar, membaca Al-Quran, apa yang engkau niatkan? Kata dia, dengan pedenya nih orang menjawab di hadapan Allahu Jalla wa'ala, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Rabb, aku belajar, datang ke kajian, sekolah untuk memperdalam din untukmu ya Allah, karenamu, ikhlas lillahi ta'ala. Aku mengajarkan ilmu agama juga ya, untukmu, karenamu, lillahi ta'ala, ikhlas betul mengajarkannya. Termasuk menjadi imam solat, aku bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, karenamu ya Allah, lillahi ta'ala aku melakukan itu semua. Kemudian apa kata Allahu Jalla wa'ala, kadzabta, bohong engkau, engkau melakukan itu bukan karenaku, bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari'un. Engkau belajar din, belajar agama sampai jadi ustadz, jadi kiai, jadi tuan guru, jadi syekh. Tujuan kamu satu, agar orang menyebut alim. Ahli ini nih ustadz, Masya Allah. Puji, nggak ada kayak ustadz ini. Subhan, ini murid nih yang bilang. Ini siapa yang memuji? Murid. Ustadznya besar kepala langsung. Oh bisa aja. Padahal inginnya dia begitu. Inginnya dia begitu. Subhanallah, kok nggak ada yang muji gue ya. Padahal gue kan nyebutin ayat, hadis, hafal sekiannya. Subhanallah.
Tapi kalau ada orang yang memuji dia, senangnya subhanallah. Jadi lupa sudah kewajiban sebagai seorang ustadz, kiai, syekh dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah pantas mengatakan, lu belajar bukan karena aku. Lu belajar bukan ikhlas, tapi lu punya niatan agar engkau atau kamu disebut sebagai seorang alim. Faqad qil, telah engkau dapatkan itu, gelar ini, gelar itu, subhanallah, disebut engkau syekh, alim, masya Allah, tuan guru. Awas ya, kalau nggak bilang ustadz, cuma bilang si fulan langsung nama, gue nggak bakalan nengok. Berarti sudah ada lain niatan. Meskipun ikhwan, jangan sampai nanti, jangan ya, takut nanti kalau kita bilang ustadz dia jadi riak nanti, atau syekh besar atau apa ini. Jangan juga akhirnya bilang har pik ya kan. Jadi seram juga kita, nggak ada akhlak akhirnya kan, nggak ada etika. Ini cuma sekedar penghormatan. Tapi suatu saat misalnya dia tersebut ada sesuatu hal yang mungkin yang lebih tua, yang kebetulan dia kenal. Nih si fulan kecilnya siapa? Biasa menyebut. Ya wajarlah dia menyebutkan nama langsung. Wajar. Tapi kalau kita sebagai penghormatan, penghargaan tidak menjadi masalah. Tapi innamal a'malu binniyat. Subhanallah. Makanya para alim itu subhanallah kalau disebut dipuji oleh moderator, fulan, begini lurus, begini dan seterusnya. Kadang menangis syekh. Ini memang betul-betul tulus kan? Menangis ya. Cukup, jangan disebutkan kata syekh. Kadang begitu. Tapi kalau kita enggak disebutkan gelar saja, sudah komplain. Gue belajar lama-lama nih, kelas S3 nih, doktornya ditulis dong. Subhanallah. Kan ada manusia begitu. Padahal itu cuma sekedar penyebutan doang. Yang penting kita menyampaikan ikhlas lillahi ta'ala. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada yang lebih susah buat kita ini sebagai pengajar, sebagai orang yang menyampaikan ilmu, berdakwah, termasuk semuanya secara umumnya beribadah, kecuali jihad melawan agar kita ini tidak syirik, tidak riya, tidak sum'ah, ikhlas dalam melakukan amal soleh tersebut. Itu yang paling berat. Berat memang. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, tanamkan keikhlasan. Kemudian dikatakan engkau belajar Al-Quran untuk apa? Fika ya Rab, di jalanmu ya Rab, karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta walakinnaka ya qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari'. Engkau membaca Al-Qur'an, niatanmu tersebut bukan ikhlas, bukan lillahi ta'ala, termasuk menjadi imam. Tujuan kamu menjadi imam, tujuan kamu membaca Al-Qur'anul Karim, tujuannya tidak lain liyuqal annaka qari', agar engkau ya disebut oleh manusia sebagai orang yang ahli dalam masalah membaca Al-Quran. Faqad qil, dikatakan itu oleh manusia. Masya Allah ya, antum suaranya kayak Syekh Abdurrahman Sudes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap kali jadi imam ada yang muji sudah nih. Dipas-pasin. Subhanallah. Masya Allah ya, suara antum Masya Allah. Anak Adam kalau antum yang jadi imam. Hatta 5 juz, anak gak bakalan bergerak asal antum jadi imam. Itu kan kelewat batas tuh, sudah pujian. Padahal 5 juz, 1 juz saja gak kuat kita kadang. Subhanallah ya. Apalagi dengan bahasa-bahasa, ya Allah kalau ustadz yang jadi imam, ya salam, adem nih hati, khusu datang. Itu diomongkan tuh sama imam. Gak besar kepala tuh imam. Ya kalau imam yang cerdik, pak, salas, cukup, ittaqillah, cukup. Kan seperti itu, ini enggak. Bisa aja. Itu pasti maunya keinginan seperti itu. Hati-hati ikhwan, ini penyakit riya. Kadang enggak sadar ketemu seperti itu. Nah ini juga kadang, subhanallah bisa jatuh ke dalam kesyirikan yang lain. Kok bisa adem nih hati? Subhanallah, kalau antum yang telepon ini anak adem aja, langsung anak angkat telepon antum ini. Padahal tuh harat marat dia ngomong begitu itu. Bohong besar. Seperti itu. Padahal kalau bisa jangan telepon lagi ini kan seperti itu. Wallahu akbar.